Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Seperti biasa, jumpa lagi dalam pembelajaran tematik PPKN tema 4 tentang yang berjudul kewajiban dan hakku. Kali ini subtema 1 yaitu hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman, supaya teman-teman mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah berkaitan dengan pakaian, makanan, menjaga kesehatan, dan tempat tinggal. Nah, teman-teman masih ingat kan pengertian tentang hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima, ya, yang layak, yang pantas diterima dan dimiliki, ya, boleh dilengkapi seperti itu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Masih ingat ya? Kalau lupa buka lagi hak dan kewajiban yang sebelumnya. Oke? Nah, teman-teman, kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban kita tinggalkan loh. Ingat ya, nggak boleh nuntut hak tapi kewajibannya kita lupakan atau kita tinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Salah satu contohnya adalah di rumah. Rumah merupakan tempat ternyaman untuk berkumpul, teman-teman, saling bertukar pikiran dan lain-lain, bercengkrama dengan keluarga tentunya. Apabila hak dan kewajiban di rumah kita laksanakan dengan baik, maka akan tercipta keluarga dan rumah yang nyaman dan harmonis. Kemudian hak di rumah. Nih banyak macamnya ya, ada sekitar 10, teman-teman bisa dibaca juga sambil dibaca. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua tentunya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perawatan jika sakit, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua, mendapatkan perhatian saat belajar, mendapatkan uang saku jika orang tuamu mampu, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan pakaian yang layak tentunya, dan mendapatkan bantuan dari ayah dan ibu jika kita mengalami kesulitan. Paham ya teman-teman? Nah, kalau tadi ada hak, sekarang ada kewajiban nih teman-teman. Kewajiban di rumah yang pertama tentunya adalah bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua. Bersyukur ya teman-teman. Kemudian yang kedua, mematuhi perintah orang tua selama itu baik. Kemudian yang ketiga, membantu orang tua, kakak dan adik. Intinya membantu keluarga ya teman-teman. Kemudian yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang keenam, menyayangi orang tua, kakak, dan adik. Maksudnya menyayangi anggota keluarga semua ya teman-teman. Kalau di rumah ada nenek, ada kakek, semua harus disayangi. Kemudian yang terakhir, intinya nih paling sering teman-teman lakukan, mendoakan orang tua. Benar kan? Teman-teman sering lakukan kan? Insya Allah setiap ada sholat harus ya. Terima kasih teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah tahu bahwa hak kalian adalah salah satunya mendapatkan pakaian yang layak. Betul apa betul? Betul ya? Nah, apa sih sebenarnya fungsi pakaian tersebut? Nih, fungsi dari pakaian adalah yang pertama pastinya melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Kemudian yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit yang dengan benda lainnya, entah itu benda tajam atau benda lainnya lagi. Kemudian yang ketiga, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Iya, karena dengan berpakaian kita jadi tahu, oh ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki pakai celana ya, perempuan pakai rok. Seperti itu ya contohnya teman-teman. Kemudian yang keempat, sebagai penutup aurat di tubuh kita. Iya, kalau kita fungsi pakaian itu untuk menutup aurat kita, nutupin supaya nggak kelihatan ya, supaya nggak dilihat orang banyak. Kemudian yang kelima, melindungi tubuh dari gangguan serangga ya. Kemudian yang keenam, ternyata fungsi pakaian ini sebagai baju profesi. Masih ingat kan profesi?
Ya, contoh misalnya baju polisi, pakaiannya kan kalian udah tahu kan, baju dokter, baju tentara, pasti kalian sudah tahu bajunya seperti apa-apa. Nah, itu berbeda-beda teman-teman, baju itu sesuai profesinya ya. Kemudian apa sih hak kita terhadap pakaian tersebut? Nah, ini nih. Kita berhak mendapatkan pakaian yang layak. Nah, tadi sudah dibahas ya. Kemudian berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi, berhak mendapatkan pakaian yang menutup aurat, berhak mendapatkan pakaian yang tidak ketat, tidak tipis, dan tidak menerawang. Paham ya teman-teman? Nah, kalau ada hak pasti ada kewajiban. Apa sih kewajiban kita terhadap pakaian? Yang paling utama, yang pertama adalah bersyukur karena memiliki pakaian. Ya, kalian harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kewajiban kalian nih bersyukur. Kemudian yang kedua merawat pakaian. Yang ketiga, memakai pakaian dengan hati-hati. Yang keempat, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak dan kotor. Yang kelima, memakai pakaian sesuai kebutuhan. Kalau mau sekolah, ya pakai baju sekolah yang baik dan benar. Jangan di dalamnya ada suka pakai kaos lagi. Nah, itu berlebih-lebihan ya, tidak sesuai kebutuhan. Kemudian yang keenam, memakai kerudung bagi perempuan muslim. Tuh, muslimah ya. Maksudnya yang perempuan Islam ya, yang muslim. Terus yang ketujuh, memakai pakaian yang tidak ketat, tidak tipis, dan tidak menerawang. Tuh kewajiban. Kenapa? Supaya tidak mengganggu penglihatan orang lain ya teman-teman, setuju ya? Lalu gimana cara merawat pakaian? Pasti teman-teman udah tahu dong. Yang pertama, mencuci pakaian jika kotor. Kalau nggak kotor Bu, ya kalau habis dipakai tetap aja harus dicuci walaupun nggak kotor ya. Kemudian yang kedua, menjemur pakaian sampai kering. Kenapa harus sampai kering? Supaya kuman-kumannya mati. Kemudian yang ketiga, menyetrika pakaian. Yang terakhir, melipat dan meletakkan pakaian di lemari dengan rapi. Nah, kemudian hak dan kewajiban kita terhadap tubuh. Haknya adalah yang paling pertama mendapatkan tubuh yang sehat. Kemudian mendapatkan makanan yang sehat. Kewajibannya memilih makanan yang bergizi. Ya. Kemudian makan dengan teratur setiap hari. Istirahat yang cukup, rajin olahraga, minum air putih secara teratur. Paham ya teman-teman? Tadi hak dan kewajiban kita terhadap tubuh salah satunya mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, sekarang kita bahas ya hak dan kewajiban kita terhadap makanan. Yang paling pertama, hak mendapatkan makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi setiap hari. Kemudian kewajibannya yang paling utama adalah bersyukur atas semua makanan yang ada. Tuh, selalu bersyukur ya teman-teman. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum. Kemudian yang ketiga, memilih makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya. Yang kelima, menghabiskan makanan. Nah, kalau teman-teman udah ambil secukupnya harus dihabisin ya. Kemudian tidak jajan sembarangan. Tuh, salah satu kewajiban memilih makanan tadi ya. Kemudian meminum air putih secara teratur. Teman-teman, salah satu hak kita di rumah adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Betul apa betul? Sebenarnya apa sih fungsi dari tempat tinggal tersebut? Yang pertama, sebagai tempat berlindung dari bahaya, cuaca panas, hujan, dan udara dingin. Ya. Kemudian tempat beristirahat dan melepas lelah tentunya. Kemudian tempat berkumpul bersama keluarga ya. Hak terhadap tempat tinggal, yang pertama kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sudah disebutkan tadi ya. Kemudian berhak mendapatkan tempat tinggal yang bersih dan rapi.
Yang terakhir, berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman tentunya. Aman dari pencurian, aman dari kebisingan dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian kewajiban terhadap tempat tinggal. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kemudian, membantu orang tua menata dan merapikan rumah. Kemudian, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang keempat, menjaga fasilitas dan barang-barang yang ada di rumah. Kemudian yang terakhir, menjaga keamanan tempat tinggal. Itu kewajiban kalian ya. Kesimpulannya, bahwa hak dan kewajiban itu teman-teman harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak boleh kita menuntut hak sementara kewajiban tidak kita laksanakan ya. Kemudian, hak dapat kita terima apabila kita telah melaksanakan kewajiban. Itu sudah pasti ya teman-teman. Kemudian jika kewajiban kita kerjakan, berarti kita berhak mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Paham ya teman-teman sampai sini? Nah teman-teman, sebelum Bu Guru tutup, sebelum Bu Guru akhiri, tolong teman-teman bukunya tema 4 tentang kewajiban dan hakku dibaca kembali halaman 11 sampai 12. 11 dan 12 maksudnya, halaman 15, halaman 28, halaman 30, halaman 35 sampai 36 dan halaman 43. Oke, tolong dibaca kembali ya. Untuk tugas-tugas yang dikerjakan, tolong kerjakan dimulai dari halaman 12, halaman 16 dan halaman 17, halaman 28, halaman 30, halaman 36 dan halaman 43. Untuk tugas yang diupload ya, hanya halaman 12, 28 dan 36. Paham ya teman-teman? Insya Allah liburnya kan panjang tuh, Senin Selasa. Kita belajar hanya Senin Selasa. Rabu, Kamis, Jumat libur. Jadi nggak apa-apa ya tugasnya dikerjakan loh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.